Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Kezi Arifadila dengan NIM 2310951010. Saya adalah dari kelompok 12. Baiklah, di sini saya akan menjawab ada 6 soal pada responsi awal modul 2. Nah, yang soal pada pertama yaitu diagram kontrol pada kendaraan. Nah, yang pertama yaitu inputnya sendiri adalah desired distance between features. Nah, di mana di sini tuh adalah fungsinya adalah jarak ideal yang ditentukan oleh sistem atau pengemudi. Nah, yang kedua itu ada berbentuk lingkaran bulat dengan isi plus minus. Nah, itu adalah summing point atau simbol lingkaran dengan tanda plus dan minus. Nah, fungsinya itu adalah untuk menghitung error atau selisih antara jarak yang diinginkan dan jarak sebenarnya. Nah, rumusnya itu sendiri adalah error sama dengan desired distance dikurang measured distance. Nah, yang ketiga yaitu ada computer control. Nah, di sini tuh komputer kontrol berfungsi untuk menerima sinyal error gitu. Nah, fungsinya itu adalah untuk menghitung seberapa besar penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai jarak yang diinginkan. Nah, biasanya itu tuh kayak menggunakan algoritma seperti PID control. Nah, yang keempat adalah cruise control and ABS. Nah, cruise control ini tuh kayak mengatur kecepatan kendaraan agar tetap stabil. Atau bisa kayak menyesuaikan kecepatan secara otomatis. Nah, selanjutnya itu kayak ABS, yaitu Anti-Lock Braking System. Di sini tuh kayak memberikan sinyal pengereman yang aman dan efektif lah gitu, sebagai jarak yang terlalu dekat gitu. Nah, selanjutnya itu kedua sistem ini tuh kayak bekerja untuk mengatur percepatan ataupun perlambatan kendaraan berdasarkan perintah dari kontrol komputer. Nah, selanjutnya itu ada sistem automable. Nah, sistem automable ini kayak itu tuh adalah kendaraan itu sendiri kayak merespon perintah dari sistem uh, course, kontrol dan ABS tadi. Kayak mengubah kecepatannya sesuai dengan sinyal pengendalian. Nah, actual distance between features ini adalah outputnya, yaitu kayak menghasilkan hasil nyata gitu dari sistem, kayak berapa jarak kendaraan kita terhadap kendaraan di depan. Nah, ini tuh diukur terus-menerus oleh sensor. Nah, selanjutnya itu ada yang feedbacknya. Sistem feedbacknya itu yang pertama yaitu radar measurement. Nah, radar ini tuh digunakan untuk jarak dan kecepatan relatif lah terhadap kendaraan yang ada di depan gitu. Nah, sensor tuh kayak mendeteksi nanti seberapa cepat kendaraan di depan bergerak dan seberapa jauh jaraknya. Nah, selanjutnya itu ada juga feedbacknya itu kayak relative velocity. Nah, relative velocity ini tuh kayak informasi tambahan lah dari radar, kayak perbedaan kecepatan antara dua kendaraan. Nah, data itu tuh kayak juga dikirim ke computer control agar sistem tuh lebih akurat dalam memprediksi dan pengendalian gitu. Nah, ada umpat balik juga yaitu feedback loop dari data radar tadi, jarak aktual dan kecepatan relatif. Dikembalikan ke swimming pool yang masuk ke tanda negatif secara terus-menerus untuk menyesuaikan kontrolnya lah gitu. Nah, baiklah selanjutnya itu adalah nomor 2. Nah, nomor 2 itu sendiri diagram blok adalah representasi grafis dari suatu sistem. Ada proses dalam suatu rangkaian atau diagram blok tadi dan menunjukkan hubungan antar komponen gitu. Secara fungsional dan sederhana dan jelas gitu.
Nah, yang pertama tuh ada kayak fungsi ahli lingkar tertutup atau eee, closed loop, transfer function. Nah, di sini tuh ada 2 diagram blok. Yang pertama diagram blok yang pertama itu, input-nya berupa R dan ada juga nilai error dan sistem forward-nya berupa sistem G dan output-nya berupa C dan sistem feedback-nya berupa H. Nah, dari diagram blok yang pertama ini dapat kita ketahui bahwa nilai C itu sama dengan G dikali E. Nah, kita tahu bahwa E itu sendiri adalah masukan dari R dengan masukan dari R dikurang masukan dari R dikurang CH. Maka E dapat kita ganti menjadi R dikurang CH. Kalikan G ke dalam kurung sehingga G dikali R menjadi GR, G dikali minus CH menjadi minus GCH, maka menjadi C sama dengan G dikali R dikurang GCH. Nah, untuk itu kita kumpulkan semua variabel yang mengandung C ke sebelah kiri, sedangkan variabel yang tidak memiliki variabel C diletakkan di sebelah kanan. Maka dapatlah C ditambah G dikali C dikali H sama dengan G dikali R. Lalu kita tarik nilai C untuk keluar, maka menjadi C dalam kurung 1 ditambah GH sama dengan GR. Nah, maka kita dapat mencari fungsi transfernya atau hubungan antara output dengan input yaitu C per R sama dengan 1/1 ditambah GH. Nah, selanjutnya itu ada diagram blok yang kedua sama halnya dengan diagram blok yang pertama. Cuman di sini perbedaannya itu adalah terletak pada tanda plus minusnya di sini. Di diagram blok yang pertama itu kan minusnya masuk, sedangkan yang kedua itu diganti menjadi plus sehingga nilai errornya itu menjadi R ditambah CH sehingga diganti sama saja. Nah, untuk hubungan antara input untuk output dan inputnya itu C per R itu didapatkan sama dengan 1/1 dikurang GH. Nah, selanjutnya itu ada namanya yaitu fungsi ahli lingkar terbuka atau open eee, op open loop transfer function. Nah, di sini tuh, masih menggunakan fungsi ahli lingkar tertutup, namun yang terbuka ini hanya kita mengalihkan sistemnya saja. Di sini tuh hanya memiliki 2 sistem, yaitu sistem G forward dan sistem H feedback. Nah, itu cukup dikalikan saja G dikali H, maka didapatkanlah fungsi ahli lingkar terbukanya. Jika di sini masih ada sistem G-nya, maka dikalikan dengan G kali G1 misalnya dikalikan dengan H. Nah, selanjutnya itu yaitu nomor 3. Di sini nomor 3 itu adalah konstanta pengali Kp itu sendiri adalah sebuah penguat proporsional dalam sistem kontrol, di mana fungsi utamanya itu untuk mengalihkan sinyal masukan dengan nilai Kp atau konstanta penggali gitu. Sehingga menghasilkan sinyal output yang proporsional terhadap masukannya atau sebanding gitu. Nah, di sini bentuk diagram bloknya sederhana yaitu RS merupakan sinyal masukan atau input, sedangkan CS merupakan sinyal keluaran atau output. Nah, di sini tuh KP merupakan sistemnya berupa forward gitu. Nah, dari diagram blok di sini didapatkanlah bahwa hubungan antara output dengan input CS per RS itu adalah sama dengan KP. Maka untuk
eee, output-nya itu sendiri dapat kita cari menjadi nilai, konstanta pengali dikali dengan input atau sinyal masukan. Nah, baiklah selanjutnya yaitu nomor 4. Nah, nomor 4 itu adalah pengendali PID atau proporsional, integral, sama derivatif itu adalah salah satu pengendali umpan balik atau disebut juga dengan feedback controller yang paling umum lah digunakan dalam sistem kontrol industri. Nah, PID itu bekerja berdasarkan ada tiga komponen. Yang pertama tuh proporsional pengendali P, itu tuh memberikan aksi yang sebanding dengan kesalahan yang terjadi pada saat itu. Yang kedua itu ada integral atau pengendali I, yaitu kayak mengeliminasi kesalahan yang dilakukan dalam jangka panjang dalam menjumlahkan kesalahan dari waktu ke waktu yang lainnya. Nah, selanjutnya itu ada derivatif atau pengendali di mana di sini tuh kita bisa kayak memprediksi kesalahan yang akan datang gitu berdasarkan laju perubahannya. Nah, yang pertama itu di sini yaitu kita akan menyaksikan tentang pengendali proporsional. Nah, pengendali proporsional atau kita sebut juga dengan pengendali P ini digunakan untuk memperbesar penguatan. Nah, karena penguatan itu membesar, maka akan mempercepat respon transistor sehingga nantinya menghasilkan uh, output dan inputnya hasilnya itu adalah sebanding. Dan ini merupakan bentuk diagram bloknya. Nah, dari hubungan antara sinyal error dan sinyal kontrol U dalam domain waktu dapat kita cari yaitu UT ini sama dengan dikali dengan sinyal error dikali dengan sistem KP. Nah, dalam domain Laplace itu sendiri dapat ditulis U per S per ES sama dengan KP. Nah, apa sih kayak pengaruh pengendali P itu jika diberikan? Nah, yang pertama itu ketika kondisinya KP itu diperkecil, maka respon sistemnya akan semakin lambat. Dan jika respon sistemnya semakin lambat, maka tentu kita memerlukan waktu yang cukup lama atau besar untuk respon itu sendiri. Nah, ketika KP-nya diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat. Nah, sehingga rise time atau waktu yang kita perlukan untuk merespon sistem itu akan semakin singkat atau lebih cepat gitu. Nah, selanjutnya jika KP-nya terlalu besar, nanti itu akan sistem atau respon sistem itu bisa jadi kayak tidak stabil dan bisa jadi terjadi overshoot sehingga nanti terjadi osilasi yang sangat jelas. Nah, yang kedua yaitu ada pengendali integral atau kita sebut juga dengan pengendali I. Nah, di sini tuh kayak digunakan untuk menghilangkan steady state error, di mana untuk menghasilkan output itu tentu lebih besar atau lebih kecil ketika error in, ketika error input itu harus sama dengan 0. Nah, ini merupakan contoh bentuk diagram bloknya dengan sistemnya di sini adalah KI per S. Nah, nilai error E diumpan sebagai laju perubahan sinyal kontrol U. Karena ini merupakan turunan, maka kita buat DUT per DT sama dengan KI dikali E per T. Lalu kita integralkan kedua ruas, maka integral dari DUT per DT itu adalah UT, lalu KI diintegralkan karena KI konstanta tetap, maka bisa dikeluarkan, lalu integral dari ET dt. Nah, dalam domain Laplace, dapat ditulis menjadi US per ES sama dengan KI per S. Nah, apa sih pengaruh dari pengendali I ini? Nah,
pengaruhnya itu yang pertama tuh jika kondisinya sistem tuh diberi, KI. KI saja, maka respon sistemnya itu akan semakin lambat. Sebagaimana kita tahu ketika respon sistem semakin lambat, maka sistem yang dibutuhkan itu akan semakin besar gitu. Nah, kondisi yang kedua itu, sistem diberi KI namun, sinyal ES-nya atau error-nya itu sama dengan nol, maka pengaruhnya itu output-nya akan tetap sehingga Eee, senilainya akan bertahan pada nilai, sebelumnya. Yang kedua itu sistem diberi KI namun sinyal ES-nya ini tidak sama dengan nol, maka output-nya itu akan menunjukkan adanya kenaikan ataupun adanya penurunan. Ini tuh dipengaruhi oleh nilai ES yang tidak sama dengan nol. Nah, selanjutnya ketika KI itu diberikan, sangat besar, maka, semakin cepat error tersebut akan hilang, tetapi osilasi akan menjadi meningkat. Osilasi akan menjadi meningkat itu dapat, kita lakukan dengan atasi dengan, pengendali devariatif. Nah, pengendali devariatif ini atau pengendali D ini tuh digunakan untuk meredam gitu overshoot dan mempercepat sistem mencapai set point dengan menghasilkan output, merupakan diferensial dari input, tetapi tidak dapat mengeluarkan, output-nya. Nah, di sini tuh ada diagram bloknya berupa sistemnya itu KD. Nah, sinyal kontrol U tuh bersesuaian dengan laju perubahan sinyal error E. Maka dapat kita tulis UT sama dengan KI dikali turunan dari sinyal error DET per DT. Nah, dalam domain Laplace dapat ditulis dengan US per ES sama dengan sistem KD dikali dengan S. Nah, apa sih pengaruh pengendali D ini? Nah, pengaruh pengendali D ini ketika kondisi sistem diberi KD, tentu tidak ada output jika tidak ada perubahan input. Jika berarti tidak ada perubahan outputnya, maka tidak ada juga perubahan inputnya. Yang kedua itu ada sistem diberi KD di mana nilai error berubah terhadap waktu. Nah, pengaruhnya itu tuh berarti output tuh tergantung nilai KD-nya. Ketika nilai KD-nya besar, maka outputnya mungkin juga besar. Dan KD-nya kecil, mungkin outputnya juga kecil. Dan sesuai dengan laju perubahan errornya. Ketika KD ditingkatkan, maka stabilitas akan meningkat sehingga overshoot berkurang. Nah, baik selanjutnya itu adalah soal di nomor 5. Nah, di soal nomor 5 ini parameter yang mempengaruhi sistem orde 2 yang pertama itu ada namanya time constant atau TC di mana waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai nilai 63,2% dari nilai akhir. Jadi kita 63,2 per 100 dikali berapa nilai akhirnya gitu. Nah, selanjutnya itu ada rise time atau TR yaitu waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai dari 0% sampai 100%, 10% sampai 90%, dan 5% sampai 95% dari nilai akhirnya. Nah, selanjutnya itu ada setting time atau TS, waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 5% atau 2% atau 0,5% di sekitar nilai akhir. Nah, selanjutnya itu ada parameter delay time atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai 50% dari nilai akhir pertama kali. Nah, yang kelima itu ada maksimum persen overshoot atau MP. Nah, di sini tuh kayak nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state. Nah, di mana rumus dari maksimum overshoot ini sendiri adalah persen MP sama dengan CTP dikurang C tak hingga per C tak hingga kali 100%. Selanjutnya itu ada time peak atau TP,
waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Nah, selanjutnya itu kita di nomor 6 soal di nomor 6 itu kita diminta untuk menyederhanakan diagram blok. Nah, yang pertama itu yang kita lakukan, kita menentukan terlebih dahulu lingkar tertutupnya yang mana. Yang di sini yang saya tentukan yaitu L1 atau lingkar tutup yang pertamanya adalah yang ini. Nah, lingkar tutup yang keduanya adalah yang ini. Nah, lingkar tutup yang ketiga adalah yang besar ini. Nah, apa tahap-tahap kita untuk menyelesaikan ini? Nah, yang pertama tuh perlu kita pindahkan titik percabangan yang ada lu- a- di loop lingkar tertutup yang pertama yaitu yang ini. Kita pindahkan, kita geser ke sini. Nah, setelah kita geser maka akan ada sistem feedback yang baru yaitu H1 per G3. Nah, selanjutnya Selanjutnya setelah kita geser, maka kita sederhanakan diagram blok yang ini. G2 dengan G3, lalu dengan sistem feedbacknya H2. Dengan forward, sistemnya G2 dengan G3. Didapatkan setelah disederhanakan, yaitu nilainya adalah G2 dikali G3 per 1 ditambah G2, G3, dan H2. Nah, selanjutnya itu sederhanakan lingkar tertutup yang kedua yang berhubungan seri gitu kan tadi ini udah dapat. Maka ini kan bentuknya akan seperti ini. Sehingga ini dengan ini karena seri tinggal kita tambahkan. Nah, maka sistem tadi kan sistemnya seperti ini. Maka selanjutnya itu kita jumlahkan semuanya yang G1, sistem yang G1 ditambah dengan sistem yang G2, G3 per 1 tambah G2, G3, H2 ditambah dengan sistem feedback H1 per H3. Didapatkan yaitu G1, G2, G3 per 1 tambah G2, G3, H2 kurang G1 kurang G2, H1. Nah, ini adalah sistem luar lingkar tertutup yang ketiga atau yang terakhir kita sederhanakan didapatkan menjadi G1 per G2 G3 per 1 tambah G2 G3 kurang G1 G2 1 tambah G1 G2 G3. Terima kasih. Bella mungkin hanya di situ presentasi mengenai responsi modul kedua saya.